Ketika kita berbicara tentang cinta, dalam benak kita pasti mengenai tentang emosional, perasaan, kebahagiaan, kenyamanan, dan keamanan dalam sebuah cinta yang terbentuk. Kalau kita berbicara tentang uang, dalam benak kita, dalam pikiran kita, uang adalah sebuah alat tukar, sebuah alat yang memiliki kekuatan yang sehingga bisa membeli sesuatu, bisa membeli sebuah kebendaan, bisa membeli kebahagiaan, bisa membeli yang namanya kenyamanan, dan bisa membeli yang namanya keamanan. Tapi tahu tidak, hubungan antara cinta dan uang ini bisa menimbulkan yang namanya masalah. Contohnya seperti seorang yang miskin mengejar yang namanya cinta. Dia belum memiliki kekayaan. Seorang anak muda yang mengejar cintanya, dia belum mapan mengejar cintanya. Dan disinilah terjadi yang namanya sebuah konflik nantinya. Ketidaksukaan, ketidakmauan, penolakan dari antara video yang satu dengan video yang lain. Sehingga cintanya bisa terabaikan dan kemudian bisa merusak dari anak muda tersebut, merusak yang namanya seorang individu yang belum mapan ini, yang pada akhirnya depresi, stres menjadi sebuah pemicunya. Dan apakah antara cinta dan uang ini memang betul adanya sebuah permasalahan? So, mari kita bahas. Hai Pejong Finansial, kenalin gue Bro Rian. Di kanal ini gue membahas mengenai tentang keuangan, mindset, pola pikir, dan produktivitas. Di video kali ini kita mau bahas mengenai tentang antara uang dan cinta. So, stay tune. Oke, yang pertama mari kita definisikan dulu antara cinta dan uang ini. Cinta, dari berbagai macam sumber yang gue dapati, bahwa cinta ini memiliki beberapa definisi, memiliki beberapa perbedaan-perbedaan yang sehingga kalau gue kesimpulkan, cinta ini adalah penggunaan emosional yang memberikan satu sama lain sebuah kebahagiaan, kenyamanan, dan keamanan. Sedangkan uang didefinisikan sebagai alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli jasa atau produk. Jadi dapat dikatakan bahwa segmentasi antara uang dan cinta ini memiliki perbedaan. Sebuah benda yang berbeda di mana cinta tidak terlihat tapi dapat dirasakan. Sedangkan uang bisa terlihat, bisa dirasakan. Sehingga hal ini perlu untuk dipisah antara uang dan cinta. Tapi nyatanya masih banyak nih orang-orang yang mengait-ngaitkan antara cinta dan uang. Kenapa? Realita kehidupan. Menurut riset yang gue dapati, bahwa salah satu penyebab konflik utama dalam hubungan itulah karena keuangan atau kita sebut sebagai ekonomi. Jadi cinta bukan cuma soal romantisme saja, bukan romantisme belaka saja, bukan cuma soal tidur bareng, makan bareng, dan semua itu dilakukan secara bareng-bareng, mandi pun bareng. Tapi yang harus diingat pula bukan cuma soal pernikahan, biaya pernikahannya saja. Kebanyakan orang-orang itu hanya memikirkan, siapkan saja biaya pernikahannya untuk kita lakukan hubungan, untuk melegalkan sebuah cinta. Bukan hanya cuma soal melegalkannya saja, tapi yang perlu kita ingat bahwa ada biaya-biaya yang lain. Ketika dia sudah hamil, perempuan itu sudah hamil, mempunyai anak, biaya untuk operasi, biaya untuk anak, biaya untuk kebutuhan hidup, kita perlu pertetelin nih, kita perlu detailkan lagi, di mana hal itu kemudian memerlukan yang namanya uang. Jadi nantilah dulu untuk menikah, pikir-pikir dulu untuk menikah. Kenapa? Coba detailkan dulu. Kalau kamu udah dapat detailnya dan kamu rasa cocok, udah bisa untuk menalangi semuanya, udah bisa untuk membayar semuanya tuntas, maka kamu sudah bisa menikah. Cinta tanpa uang. Banyak yang bilang selama ada cinta,
pasti semua bisa diatasi. Tapi nyatanya mungkin di awal rasa idealisme ini memang ada, ya benar adanya. Memang benar, cinta itu memang membuat kita bahagia, rasa nyaman, rasa aman. Tapi yang perlu kita ingat bahwa setiap perjalanan kehidupan, setiap kita menjalani hidup ini, di mana-mana makan, minum, dan tidur pula tempat butuh biaya, butuh yang namanya uang untuk membayarnya. Kalau teman-teman mungkin hidupnya di laut, di pinggiran laut maksudnya, ya teman-teman bolehlah memancing, atau dekat sungai, bolehlah memancing. Kalau teman-teman dapat, bagaimana kalau tidak dapat pancingan? Tidak dapat yang namanya ikan, mau cari apa? Mau makan apa nantinya? Bukankah hal itu bisa menjadi sebuah masalah? Bukankah hal itu bisa menjadi sebuah kebudaran nantinya dalam cintanya? Karena kebutuhan seseorang, kebutuhan dari seorang manusia, yaitu makan salah satunya. Kalau orang tidak makan, yang tentunya energinya tidak akan bisa ada. Oke lah, dalam makannya tercukupi. Tapi bagaimana dengan masa depannya? Seseorang pasti memiliki rencana masa depan, memiliki keinginan yang indah. Tapi kalau tidak mempunyai sebuah kekuatan empowering dari sebuah uang, mempunyai alat tukar ini, uang tentunya, ya tentu teman-teman tidak bisa membeli sesuatu yang teman-teman inginkan. Teman-teman tidak bisa membeli keinginan, rencana masa depan tersebut. Yang jadi masalahnya, apakah teman-teman mau? Nah, lantas, apakah kita hanya memakan cinta saja? Ya tentu saja tidak. Seseorang manusia butuh yang namanya makan, minum, dan semua itu. Kalau kita hidup dalam perkotaan, butuh yang namanya biaya, butuh yang namanya uang untuk membelinya. Uang tanpa cinta. Di sisi lain, ada juga yang berpikiran bahwa uang dapat membeli segalanya. Uang dapat beli kebahagiaan, uang dapat membeli yang namanya kenyamanan, keamanan, dan bisa membeli yang namanya cinta. Sorry man. Ternyata uang tidak bisa membeli segalanya. Karena cinta itu hadir dengan yang namanya ketulusan. Ketika semua kita menganggap bahwa uang bisa membeli segalanya, di situ bisa menjadi sebuah hal yang menjadi masalah. Kenapa? Jangan-jangan cinta yang datang, orang-orang yang datang, itu karena materialistis, menginginkan uang kita saja, bukan mengharapkan sesuatu yang tulus. Mereka datang bukan karena ketulusan untuk memang dekat kepada kita, cinta kepada kita, sayang kepada kita, bahagia bersama dengan kita. Itu bukan datang dari hal yang memang tulus. Ya itu hanya sekedar saja dari sebuah materialistis, sebuah uang saja. Mereka hanya mengharapkan uang kita. Jadi pertanyaan, apakah hidup hanya soal materi, hanya soal uang, dan tanpa cinta yang tulus? So, jadi gimana teman-teman? Cinta dan uang adalah hal yang saling melengkapi. Teman-teman harus buat cinta dan uang harus saling melengkapi. Bukan untuk saling dikait-kaitkan. Bukan menjadi sebuah hal yang menjadi masalah. Teman-teman harus memikirkan hal ini. So, jadi gimana teman-teman? Apa pilihan teman-teman? Uang dan cinta adalah hal yang saling melengkapi, sehingga jangan terlalu fokus pada salah satunya saja. Cinta memiliki segmentasi yang berbeda, mengenai tentang emosional, mengenai tentang hubungan seseorang. Uang memiliki sebuah segmentasi juga yang berbeda, kegunaan yang berbeda, sebagai alat tukar yang berbeda. Dan kemudian hal ini harus disaling lengkapi, harus digunakan saling berbarengan, bukan dipisah-pisahkan. Ketika teman-teman belum punya uang, belum sanggup, belum siap untuk menjalani hidup cinta dengan yang lama untuk selama-lamanya, maka teman-teman harus mempersiapkan hal ini. Mempersiapkan uang
mempersiapkan yang namanya mental. So, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk kasih komentarnya. Kira-kira teman pilih yang mana nih? Cinta dulu kah, baru uang? Atau uang dulu kah, atau cinta? So, thank you. Goodbye.